Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Kita tadi sudah mengisyaratkan hati ini milik Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada yang bisa memindahkan, memalingkan, kecuali itu semua datang dari Allah Rabbul Alamin. Maka di antara hal yang paling terpenting, kita banyak berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan kekokohan kita di atas agama ini, kekokohan di atas ketaatan kepadanya, sebagaimana doa yang telah kita baca tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balik hati, yang memalingkan seseorang, palingkanlah ya hatiku dalam ketaatan kepadamu. Ini doa-doa yang bisa kita baca dan doa-doa yang lainnya yang terwarid dari Nabi SAW, atau dengan apa yang kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Taib. Karena tanpa ada taufik dari Allah, kita akan sulit untuk berbuat kebajikan. Nah, kedua, teman-teman semuanya, di bulan Ramadan ini kenapa kita lebih tenang hatinya? Kenapa kita lebih semangat untuk beribadah? Kan sudah ada hal-hal yang kita ketahui. Apa misalnya? Puasa, menahan lapar dan haus. Ternyata menahan lapar dan haus itu memberikan motivasi untuk kita banyak beribadah. Maka di luar bulan Ramadan kita berusaha tetap, walaupun nggak puasa sebulan penuh, minimal kita puasa Senin Kamis, puasa hari ke-13, 14, 15, atau di hari mana saja selama 3 hari dalam 1 bulan. Nah, kalau kita mampu lagi, kita puasa Daud. Ya, kita kan mendapatkan kebaikan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan kan. Kita keluarkan ibadah luar Ramadan di luar bulan Ramadan. Taib. Yang kedua, di bulan Ramadan ini saya yakin kebanyakan semua teman-teman yang sini pasti sudah baca Quran. Sudah baca Quran. Ya, bahkan mungkin setiap hari semakin semangat baca Quran. Dan ternyata di balik baca Al-Quran tersebut membuat hati kita termotivasi untuk berbuat baik, termotivasi untuk berbuat ketaatan. Kita lebih merasakan khusyuk sholat kita. Yang biasanya badal isya di luar Ramadan kita sering nongkrong, ini di luar pandemi ya. Tapi sekarang Masya Allah kita justru tarawehan sholat. Ya enggak? Kenapa? Ada rahasia di balik Al-Quran itu sendiri. Maka di luar bulan Ramadan jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran. Walaupun mungkin di bulan Ramadan kita bisa baca Quran satu hari 1 juz misalkan. Di luar Ramadan kita dengan kegiatan-kegiatan yang banyak, kerja, cari nafkah dan semisalnya. Walaupun kita nggak baca Quran 1 juz, setidaknya setengah juz kita baca Quran di luar bulan Ramadan. Karena ini sebagai penguat untuk hati kita. Yang ketiga, di bulan Ramadan kita sholat malam, sholat taraweh. Karena sholat malam itu dimulai dari semenjak badal isya, setelah isya sampai menjelang subuh. Kita istiqomah melakukan sholat taraweh. Kita mendapatkan ketenangan dari sholat taraweh yang kita lakukan tersebut. Maka di luar bulan Ramadan kita jangan meninggalkan sholat tarawehnya kita. Maksudnya bukan sholat taraweh, sholat malamnya kita. Walaupun mungkin dia nggak sholat 11 rakaat, minimal 3 rakaat dia sholat setiap malamnya. Dia usahakan, dia paksa dirinya. Dia paksa hatinya, dia paksa badannya, saya harus sholat taraweh, saya harus sholat malam. Saya nggak boleh meninggalkan sholat malam. Karena ketika saya sholat malam di bulan Ramadan, saya mendapatkan ketenangan dan kekhusyukan saya di bulan ibadah, di bulan tersebut. Maka saya ingin kekhusyuan itu, ketenangan hati bisa saya rasakan di luar bulan Ramadan. Rahasianya sudah dapat tadi, jalannya sudah dapat sholat malam. Jelas teman-teman? Kemudian yang keempat, iya. Mencintai orang-orang fakir, mencintai orang-orang miskin, mencintai orang-orang yang berkebutuhan, itu merupakan sebab daripada ketakwaan hati, itu merupakan sebab dari kelembutan hati dan jiwa. Di bulan Ramadan kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita muslimin yang terkadang mereka hanya makan sehari sekali, atau mereka hanya makan besar 3 hari sekali karena mereka nggak punya makanan. Ada kepedulian sikap sosial yang ditanamkan oleh Allah dalam hati kita. Dan tentunya akan melembutkan hati seseorang. Makanya di bulan Ramadan seseorang semangat untuk sedekah. Semangat untuk membantu, semangat untuk memberikan makanan kepada orang fakir, kepada orang miskin. Karena dia merasa sengsara, sakit ketika lapar itu, sedih ketika haus, itu berat ketika tidak makan dan minum. Ini pendidikan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Maka di luar bulan Ramadan kita juga peduli dengan lingkungan kita. Kita peduli dengan orang-orang miskin di sekitar kita. Kita peduli orang-orang yang terkadang mereka kalau nggak bekerja nggak ada yang mereka makan. Nggak ada yang mereka makan. Iya. Terkadang mereka berbuka puasa, nanti sahur mereka baru berbuka puasa.
Sementara kita di meja makan kita beraneka ragam minuman, beraneka ragam kue, kolak dan semisalnya. Sehingga kecintaan kepada orang miskin, kecintaan kepada orang fakir ini juga melembutkan hati dan jiwa kita. Dan sikap sosial ini yang dididik oleh Allah di bulan Ramadan sebagai dirosah pelajaran untuk kita, kita usahakan kita bawa di luar Ramadan. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kita dicas. Jadi jangan seperti HP yang sudah soak, tahu soak ya, HP yang sudah tua. Dicas 10 jam cuma dipakai 1 menit, cuma dipakai 5 menit. Dicasnya udah berjam-jam HP-nya dicas. Jadi jangan sampai kita sudah dicas di bulan Ramadan ini iman kita. Di awal lebaran kita sudah buat dosa. Di awal Ramadan, di awal lebaran kita sudah meninggalkan sholat. Iya, apalagi sholat malamnya, sholat wajibnya sudah ditinggalkan. Di bulan Ramadan, Masya Allah nutup aurat, pakai kerudung, pakai jilbab. Di awal lebaran, udah buka jilbab. Berarti hidup kita seperti HP soak tadi. Udah dicas tapi nggak ada. Jangankan 1 bulan kekuatan atau 2 bulan, 1 hari sudah hilang. Berarti kita nggak sukses menjadi orang yang bertakwa. Berarti Ramadan yang kita lakukan hanya sebatas menahan lapar dan haus. Jadi intinya puasa kita diterima atau tidak diterima, puasa kita berkualitas atau tidak berkualitas, itu kita lihat nanti di luar Ramadan. Kita lihat di luar Ramadan nanti bagaimana kita melakukan ibadah di luar Ramadan. Nah, makanya teman-teman kita harus berlomba menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah.